Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan NPM 231-256, kelas S, Sistem Informasi Reguler B. Kali ini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar Manajemen dan Bisnis, dosen pengampu Heri Adi Chandra, M.Tkom. Judul presentasi saya saat ini yaitu upaya generalisasi konsep manajemen strategi. Sebelum itu, apa sih manajemen strategik? Manajemen strategik adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang membantu ke arah perencanaan dari suatu strategis efektif untuk mencapai sasaran hasil. Singkatnya, manajemen strategis ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dengan proses yang strategis. Pembahasan saya kali ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan manajemen strategi. Yang kedua, arti dan pengembangan konsep strategi. Dan yang terakhir, upaya generalisasi manajemen strategi. Perkembangan manajemen strategi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sebelum tahun 1960. Yang kedua, tahun 1960. Dan yang terakhir, tahun 1980 sampai 2005. Yang pertama yaitu sebelum tahun 1960. Perkembangan manajemen strategi sebelum tahun 1960 dinamakan juga dengan prehistoric manajemen strategi. Perkembangan manajemen strategi ini diterapkan oleh berbagai perusahaan pada era revolusi industri. Perusahaannya itu perusahaan ternama, misalnya contohnya di Amerika Serikat. Era revolusi industri sebelum tahun 1960 terbagi menjadi 4. Yang pertama, The Industrial Revolution pada tahun 1820 sampai 1830-an. Pada masa ini, perusahaan menerapkan strategi untuk menguasai pangsa pasar melalui penciptaan barang. Perkembangan revolusi industri memaksa pengusaha mencari usaha untuk menciptakan teknologi untuk memproduksi barang dan berusaha meningkatkan pangsa pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga pengusaha memproduksi barang lebih banyak untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, mass production era. Pada awal tahun 1990-an. Pada masa ini, perusahaan sudah mengenal konsep low cost atau cost leadership dengan membuat barang berbiaya murah. Maka, biaya produksi ditekan sehingga profit dapat meningkat. Konsep marketingnya sangat sederhana. Perusahaan yang memberikan standar kualitas dengan harga yang murah akan banyak diminati. Sehingga banyak perusahaan pada saat itu meningkatkan profitnya dengan membuat produksi biaya dengan yang murah. Yang ketiga, mass marketing era pada tahun 1930-an. Pada masa ini, usaha promosi, iklan, dan sejenisnya lebih ditingkatkan oleh pengusaha untuk mengajak pelanggan sehingga fokus internal perusahaan perusahaan lebih luas. Tidak lagi semata-mata tentang produksi barang, tapi juga untuk mempromosikannya. Yang keempat yaitu post-industrial era pada tahun 1950-an. Pada masa ini, perusahaan mengalami kesulitan untuk memprediksi apa yang akan ada di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan. Karena dipengaruhi oleh faktor internal. Karena tidak lagi dipengaruhi oleh faktor internal saja, tapi juga faktor eksternal. Karena pada saat itu sudah mulai munculnya teknologi dan politik. Perkembangan dan kemajuan teknologi secara fundamental mempengaruhi permintaan dan penawaran barang, sehingga ini menjadi masalah tertentu bagi perusahaan saat itu. Yang kedua, perkembangan manajemen strategi pada tahun 1960. Perkembangan manajemen strategi pada tahun 1960 ini dikenal dengan kebijakan bisnis atau business policy. Nah,
Tokoh manajemen strategik tahun 1960 berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya, Al Gore Ansop, seorang ahli teori manajemen dan profesor administrasi industrial, dan Kenneth Atkiss adalah seorang profesor kebijakan bisnis di Sekolah Bisnis Harvard. Pemikiran tokoh-tokoh manajemen strategik tahun 1960-an dapat disebut sebagai Classical School of Strategic Thinking atau dikenal dengan Planning Approach to Strategic Management. Yang dimaksud dengan planning approach yang ini, planning approach adalah memandang strategi adalah deliberate dan rasional, diarahkan menuju maksimalisasi profit dan umumnya dibuat oleh manajemen puncak. Menurut Robert al 1994, pada masa ini muncul pemikiran atau teori baru yang akan mempengaruhi strategi. Jadi pada 1994, jadi menurut Robert, pada pengembangan manajemen strategi pada tahun 1960 ini banyak memunculkan pemikiran atau teori baru. Contohnya ada si Marx dan Simon yang menggunakan cybernetik untuk struktur manajemen pada tahun 1958. Ada Andrews tentang formulasi strategi dan Ansop tentang strategi korporat. Ini masih banyak lagi. Selain itu, pada tahun 1970-an, perkembangan manajemen strategi mulai mengarah ke riset. Nah, karena strategi mulai dipisahkan antara konten dan prosesnya. Sehingga banyaknya dilakukan pengukuran sehingga pada tahun ini perkembangan manajemen strategi mulai mengarah ke riset. Perkembangan manajemen strategi yang terakhir pada tahun 1980-an sampai 2005. Pada periode ini, pemikiran-pemikiran dan perkembangan strategi mengalami pertumbuhan yang besar. Pemikiran tersebut ditandai dengan munculnya karya-karya yang sampai saat ini mendominasi pemikiran dan perkembangan manajemen strategi. Karya-karya yang memberikan pengaruh pada pemikiran dan perkembangan manajemen strategik. Yang pertama yaitu ada pemikiran Potter pada tahun 1980 sampai 1985. Potter memiliki 4 pemikiran. Yang pertama, ia mengemukakan pemikirannya tentang strategi kompetitif. Yang kedua, dia mengemukakan strategi generik, yaitu cost leadership, differentiation, dan push. Nah, strategi generik ini dapat diterapkan oleh perusahaan pada industri apapun sepanjang memenuhi kondisi tertentu untuk menenangkan. Jadi dapat dilakukan oleh perusahaan tertentu dengan keadaan tertentu. Ketiga, Potter mengemukakan pentingnya untuk melakukan analisis pesaing. Pentingnya melakukan analisis pesaing ini tujuannya agar mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing dalam merespons strategi yang dilakukan perusahaan dan bila terjadi perubahan industri. Yang terakhir, Potter mengemukakan tentang konsep rantai nilai. Menurutnya untuk mengemukakan konsep rantai nilai ini tujuan untuk mendapatkan keunggulan dalam bersaing untuk melihat keseluruhan aktivitas perusahaan. Lanjut pemikiran dari Hamel dan Pahalat pada tahun 1994. Hamel dan Pahalat ini membuat paradigma baru yang dikembangkannya, yaitu melakukan perubahan dari reengineering proses menuju regeneration strategis, transformasi organisasi menuju transformasi industri, kompetisi untuk mendapatkan market share menuju opportunity share. Jadi Hamel Pahalat itu memandang bahwa
bahwa perusahaan dapat menentukan nasib sendiri jika dapat menentukan nasib perusahaan industrinya. Untuk bersaing di masa depan, organisasi memerlukan sebuah arsitektur strategi. Seorang arsitektur harus mampu memimpikan apa yang belum terjadi. Jadi arsitektur strategik berkaitan dengan arsitektur informasi, arsitektur sosial, arsitektur finansial, dan yang terakhir, untuk membangun kompetensi, menurut Hamel dan Pahalat ini, perlu dilakukan integrasi keahlian, menentukan kompetensi dan bukan inti, dan mengubah nilai kompetisi. Dan yang terakhir, ada pemikiran dari Kim dan Malborn pada tahun 2005. Yang pertama, dia menemukan tentang pemikiran tentang strategi Laut Biru. Strategi Laut Biru ini yaitu pasar tidak dipandang sebagai sesuatu. Pasar tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang terbatas, melainkan sebagai usaha untuk menciptakan permintaan dan kesempatan untuk mendapatkan profit tinggi. Pesaing dipandang tidak relevan karena perusahaan berkompetensi untuk meningkatkan kemampuannya. Terus itu dalam strategi Laut Biru, pendekatan yang digunakan adalah value innovation. Disebut value innovation karena fokus untuk membuat persaingan tidak relevan dengan menciptakan lompatan baru bagi pembeli dan perusahaan. Yang menurut pemikiran Kim dan Malborn, untuk masyarakat strategi Laut Biru ini, perusahaan selalu memahami 6 prinsip, yaitu di batas-batas pasar, terus pada hal-hal penting, menjangkau semua pelanggan, memastikan urutan strategi yang benar, mengatasi berbagai kendala operasional, dan melakukan proses eksekusi strategis dengan baik. Selanjutnya, yang kedua pembahasan kita yaitu arti dan konsep strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos atau the art of general. Arti strategi ada 4 saya dapatkan. Yang pertama, strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini mengatakan bahwa strategi adalah usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui seperangkat rencana yang telah disusun oleh seorang CEO. Yang kedua, strategi sebagai respon terhadap peluang dan ancaman eksternal dan kekuatan dan kelemahan internal. Kemampuan perusahaan menganalisis industri atau eksternal akan membantu perusahaan menganalisis pesaing dan memahami industri, maka perusahaan mampu merespon pesaing dengan strategi generik yang sesuai. Strategi sebagai sebuah pilihan. Setiap pilihan strategi mempunyai kelemahan dan keunggulannya. Maka perusahaan perlu memilih strategi yang sesuai dengan berbagai pilihan strategi yang tersedia. Strategi sebagai hasil pemikiran. Strategi sebagai hasil pemikiran ini mempunyai arti bahwa setiap individu atau organisasi dapat memikirkan setiap strategi sesuai dengan keadaan organisasi dan dirinya. Yang terakhir, yaitu pembahasan kita terakhir, upaya generalisasi konsep manajemen strategi. Upaya generalisasi ini bisa menjadi kesia-siaan jika ada upaya untuk, karena strategi dibentuk dari berbagai disiplin ilmu yang dikemukakan oleh Rumors et al. Setiap ilmu punya metode dan akar ilmu yang berbeda, sehingga lebih baik biarlah konsep dan arti strategi terus berkembang sesuai dengan arah keempat bidang yang punya, tanpa perlu untuk menggeneralisasinya, karena biarkanlah dia terus berkembang. Jadi upaya generasi konsep manajemen strategi ini sia-sia karena konsepnya terus berkembang. Tapi usaha untuk menguji model kinerja adalah fungsi dari strategi yang dapat terus diupayakan dalam berbagai setting dan industri. Jadi tidak apa-apa untuk tidak melakukan upaya generalisasi konsep manajemen strategi tadi karena itu akan berujung sia-sia, tapi dapat melakukan usaha untuk menguji model kinerja yang berfungsi yang diupayakan dalam berbagai setting dan industri lokal yang berbasis negara maupun budaya tertentu. Itu tadi pembahasan materi presentasi saya. Saya tutup dengan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.